Menurut saya wajar banget ya bagi seseorang yang memiliki gangguan tertentu atau mungkin penyakit tertentu gitu ya. Apalagi penyakit-penyakit yang sifatnya terminal gitu ya, yang risiko kematiannya tinggi, untuk punya kecemasan di mana penyakit itu akan terbawa ke generasi selanjutnya gitu, ke anaknya atau cucu dan lain sebagainya gitu. Jadi justru dengan memiliki kecemasan itu artinya ketika pengen punya anak nih, artinya udah mikirin gitu. Siapnya tuh nggak hanya secara finansial, nggak hanya secara fisik, tapi juga secara mental. Gini, kemarin kan Vidi juga ngomong ya, kalau seumpamanya ada ungkapan gue nyesel punya bapak kayak lo, atau gue nyesel punya orang tua kayak gini gitu, itu masih bisa kita ini kan, apa namanya, kita tangani dengan gimana cara pola asuhnya, gimana cara pendidikannya diberikan gitu ya, gimana pendekatannya antara orang tua dan anak. Tapi kalau kita ngomongin udah secara genetik gitu, itu kan jadi sulit gitu, karena memang jatuhnya ya takdirnya diturunkannya seperti itu gitu. Jadi kalau menurut saya justru dengan Vidi punya kecemasan seperti itu, justru itu tanda dia aware bahwa ada kemungkinan nih kanker yang dia miliki ini menurun ke anaknya, meskipun memang by research kanker itu paling 5-10% gitu ya diturunkannya gitu. Gitu. Tapi ya balik lagi sih gitu, nggak menutup kemungkinan juga seperti itu. Apakah itu kecemasan tersebut justru merupakan kebijaksanaan dari seorang Vidi Aldiano? Yes, itu juga bisa menandakan kebijaksanaan bagi seseorang gitu ya. Dan dalam kasus ini Vidi Aldiano gitu, balik lagi artinya ketika dia menunda punya anak, dia mempersiapkan segalanya gitu. Dia mempersiapkan apakah dia masih ada nanti ketika anaknya lahir, dia mempersiapkan apakah nanti penyakitnya akan diturunkan, dia mempersiapkan juga pastinya secara finansial dengan dia bekerja dan lain sebagainya gitu. Jadi yaitu faktor kebijaksanaan juga. Jadi tidak semerta-merta karena ingin punya anak lalu ya sudah punya anak tanpa memperhatikan apakah ada isu-isu tertentu seperti itu. Tapi Kak, mungkin apa sih yang bisa dilakukan ya untuk bagi Vidi Aldiano untuk membantu mengubah pola pikir tersebut gitu? Akan rasa bersalah atau tanggung jawab atas penyakit yang akan diturunkan, mungkin gimana mengubahnya? Oke. Nah, mengubah ini ya, kalau saya yakin sebenarnya Vidi sudah cukup berdamai dengan kondisi sakitnya gitu. Akan tetapi mungkin kita juga perlu sadar gitu ya, bahwa ya kita nggak bisa menutup kemungkinan hal apapun terjadi, entah best case atau worst case gitu. Kalau umpamanya dalam hal ini kan Vidi mikirnya worst case-nya tuh anaknya akan turun gitu ya, punya kanker juga. Tapi kan ada peluang untuk dapetin best case skenario-nya juga nih gitu. Jadi kita perlu melihat ke sisi itu juga agar apa? Agar kita punya pandangan ke masa depan juga, kita punya harapan gitu untuk masa depan gitu. Jadi itu tidak membuat kita terus-menerus takut sama apa yang mungkin terjadi yang belum tentu terjadi sebenarnya. Dan kita perlu sadar juga bahwa kita nggak bisa mengontrol segalanya gitu. Oke. Jadi harus membedakan ya antara kecemasan yang realistis sama yang berlebihan mungkin gitu ya Kak? Betul. Meskipun memang realistis juga sih untuk kita mikir bahwa ada kemungkinan diturunkan gitu. Tapi ya balik lagi gitu. Seberapa itu membuat kita takut atau seberapa itu membuat kita jadi nggak melakukan hal-hal yang kita inginkan atau kita punya, seberapa membuat pupus harapan kita jika kita punya ketakutan itu gitu. Tapi mungkin peran istri itu untuk menyemangati atau ya menyemangati Vidi gitu yang cemas kayak gitu, mungkin gimana peran istri harus membantu? Oke.
Selayaknya sebenarnya kan suami dan istri perlu untuk saling mendukung satu sama lain ya, secara emosional juga gitu kan. Artinya berarti gini, dari segi istri ini kan pasti sudah ada diskusi juga ya. Apalagi Sheila kan sudah tahu kondisi ini sejak sebelum menikah gitu kan. Sebenarnya Vidi sudah ada diagnosis kanker sejak sebelum menikah. Artinya dari Sheila dan dari Vidi pun pasti sudah mendiskusikan terkait hal ini. Bagaimana kalau terjadi A, B, C, D gitu ya. Jika memang mereka adalah tipe yang memikirkan ke jangka panjang gitu, ke masa depan. Dan dalam kasus ini kita yakin di sini Vidi tipe yang memikirkan jangka panjang gitu, masa depan. Jadi pasti mereka sudah membicarakan, dan bagaimana supportnya adalah dengan saling terbuka satu sama lain sih terhadap apa yang sedang dialami, dihadapi, dan menghadapinya tuh bersama-sama gitu. Mungkin kata-kata terbaik dari kakak sebagai psikolog gitu untuk Vidi, untuk menyemangati Vidi itu seperti apa sih kak? Kalau dari saya mungkin gini, saya tahu itu pasti berat dijalani. Saya tahu kadang rasanya ingin menangis atau ingin berdiam diri atau menarik diri, tapi kadang harus terlihat terus ceria gitu ya. Tapi percayalah bahwa dirimu dicintai oleh banyak orang, sehingga there's a more reason untuk dirimu keep your smile, tapi tanpa melupakan bahwa it's okay juga untuk memproses segalanya. Oke, thank you kak.